Perkenalkan, nama saya Monica Siagian dari kelas 12 IPA 2, Sekolah SMA 4 Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas satu novel karya sastra berjudul Belenggu, karya Amin Pane. Seperti ini yang dalam novelnya. Tapi sebelum masuk tersebut, saya akan menjelaskan pengertian umum novel. Novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa naratif yang panjang, di mana di dalamnya terdapat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh dan orang-orang di sekitarnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sinopsis dari novel Belenggu ini, Sukartono, seorang dokter, menikah dengan Sumartini, gadis yang pintar dan cantik. Sumartini memutuskan untuk berpisah dengan Sukartono. Pada mulanya, Sukartono tidak mengizinkan keputusan Sumartini. Bahkan ia juga akan berusaha mengubah hidupnya untuk lebih perhatian pada Sumartini. Tetapi karena kebulatan tekad Sumartini, akhirnya Sukartono tak kuasa juga untuk mencegahnya. Mereka pun secara resmi berpisah. Sukartono merasa sedih dengan perceraian tersebut. Penderitanya bertambah ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pindah dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya pada Sukartono. Tidak memiliki siapa-siapa, akhirnya Sukartono mengadukan diri pada sebuah panti asuhan. Ia membantu orang tanpa imbalan dan balas jasa apapun. Selanjutnya, kita pada masuk struktur novel karya sastra. Ada 6 struktur novel karya sastra, yaitu 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, dan terakhir koda. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak ialah menjelaskan ringkasan isi cerita yang ada pada novel. Umumnya, bagian abstrak dapat ditemukan pada bagian awal cerita novel. Pada novel Belenggu, tidak terdapat abstraksi karena langsung menunjukkan latar tempat. Berikut adalah kalimatnya. Seperti biasa, setibanya di rumah lagi, Dr. Soekarno terus saja menghampiri meja kecil di ruang tengah di bawah tempat telepon. Yang kedua ialah orientasi, yang menjerisikan penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Dalam bagian ini juga dibahas mengenai penokohan dan perwaktakan karakter pada novel. Pada novel Belenggu, tahap orientasi dimulai dengan pengenalan tokoh-tokohnya. Dr. Sukartono, seorang dokter yang sangat mencintai pekerjaannya sebagai dokter yang profesional karena giat dalam bekerja dan ramah kepada pasien-pasiennya. Dia menikah dengan seorang gadis cantik bernama Sumartini. Tetapi rumah tangganya tidak harmonis karena sering beradu mulut. Dr. Sukarno sibuk dengan pekerjaannya. Sementara, Sumartini hanya menjaga telepon dan menulis blog note jika ada pasien yang meminta pertolongan suaminya. Diperkenalkan pula Rohaya, seorang wanita korban kawin paksa dan mendiam menjadi wanita panggilan. Yang ketiga ialah komplikasi. Pada bagian ini merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh hubungan sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan akibat munculnya peristiwa yang ada di novel tersebut. Pada novel Belenggu, tahap komplikasi dimulai saat Rohaya berpura-pura sakit. Pada awalnya Rohaya terkenal dengan sebutan Nyonya Eni karena ingin bertemu dengan Tono. Dia berpura-pura sakit dan meminta Dr. Sukartono untuk memeriksanya. Saat itu dia tinggal di sebuah hotel. Rohaya dan Sukartono semakin akrab, sehingga timbul perasaan cinta pada diri Sukartono. Rohaya sebenarnya sudah lama mengenal Sukartono, karena Sukartono adalah tetangganya waktu masih tinggal di Bandung dulu. Akhirnya ia atau panggilan Rohaya memberitahukan hal itu. Hubungan mereka semakin dekat. Tono sering mengajak Rohaya jalan-jalan. Pada waktu itu pula, hubungan Tono dan Tini mulai renggang. Tono jalan di rumah, Tini tak mengerti mengapa suaminya berubah secepat itu. Tahap selanjutnya ialah evaluasi. Bagian evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu atau yang disebut sebagai klimaks. Pada tahap evaluasi atau tahap klimaks, tahap ini dimulai ketika Tono semakin yakin Rohaya bisa memberikan kasih sayang yang sesungguhnya, dan selama ini belum didapatkannya dari istrinya. Tono merasa tidak tentram berada di rumahnya. Dia lebih merasa nyaman di rumah Yah, dan dia menganggap rumah Yah sebagai rumah keduanya. Hubungan gelap ini diketahui Tini. Sumartini merasa sangat marah mengetahui hubungan mereka. Sumartini pun berangkat mencari kediaman Rohaya, bermaksud memaki Rohaya dan meluapkan semua kekesalannya. Tahap selanjutnya ialah resolusi. Pada bagian ini akan mulai dimunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. Dengan kata lain, konflik dalam cerita mulai diselesaikan dengan solusi dan penyelesaian yang muncul. Pada novel Belenggu, tahap resolusi ialah
Pelarian dimulai ketika Tini sudah bertatap muka langsung dengan Rohaya. Dia merasa sudah gagal menjadi seorang istri. Dan tahap terakhir ialah koda. Bagian ini terletak sebagai bagian penutup cerita dalam novel. Pada novel belenggu, tahap koda atau tahap penyelesaian ialah ketika Sumartini merasa mantap untuk berpisah dengan Sukartono. Pada awalnya Sukarto tidak mau mengabulkannya, tetapi Tini tetap bersikeras. Akhirnya mereka sepakat untuk bercerai. Hati Sumartono sangat sakit karena perceraian tersebut. Hatinya semakin sakit setelah mengetahui Rohaya juga meninggalkannya. Tono dan Tini berpisah. Mereka tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Dan ia pun pergi ke Kaledonia Baru meninggalkan Tono, orang yang dicintainya itu. Lalu kita akan masuk kepada dua unsur yang membangun novel tersebut, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah novel antara lain peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. Tema. Pada novel belenggu, tema yang terkandung adalah perselingkuhan yang mengakibatkan perceraian. Tema tersebut tergambar dalam novel ketika Sukartono berselingkuh dengan Siti Rohaya, yang merupakan salah satu pasiennya. Yang kedua, ialah tokoh dan penokohan. Tokoh Sukartono ialah penyabar, rendah hati, dan peduli. Tokoh Sumartini ialah optimis dan pemarah. Dan tokoh Siti Rohaya adalah perhatian dan penyayang. Ketiga, latar. Yang pertama latar tempat. Pada novel belenggu, yang satu adalah di rumah Sukartono. Kutipannya ialah, seperti biasa, setibanya di rumah lagi, Dr. Sukartono terus saja menghampiri meja kecil di ruang tengah dibuat tempat telepon. Yang kedua di pantai. Kutipannya ialah, kita sudah sampai di pantai, katanya. Yang ketiga di kamar. Kutipannya ialah, Nyonya Eni menuju kamarnya. Yang kedua adalah latar waktu. Yang pada novel tersebut ialah pagi hari. Kutipannya ialah, ya, sudah hampir padanya, sambil menundukkan kepala mengatakan selamat pagi dalam bahasa Belanda. Dan yang terakhir ialah latar suasana. Pada novel belenggu terdapat latar suasana bahagia. Kutipannya ialah, hatinya senang. Kemudian dalam mobil dengan gembira, dia mengisau serutunya sambil disuruh tempat duduk. Yang keempat, kita akan masuk ke alur. Alur yang digunakan dalam novel belenggu karya Amin Pane adalah alur maju. Hal ini digambarkan dari awal ceritanya pernikahan Sukartono dan Sumartini yang berakhir bercerai. Selanjutnya adalah sudut pandang. Pada novel ini, sudut pandang yang digunakan penulis adalah sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pengarang menceritakan kejadian yang terjadi antara aku dan para tokoh. Selanjutnya gaya bahasa. Novel belenggu ini banyak menggunakan bahasa serapan. Novel ini juga menggunakan maja simile. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terdapat dalam novel belenggu yaitu 1. Antara suami istri seharusnya saling terbuka dalam memilih sebuah rumah tangga. Yang kedua, rasa gengsi dalam hubungan suami istri juga harus dileburkan dalam diri masing-masing. Dan yang terakhir, dalam hubungan suami istri, rasa saling cinta sangat diperlukan untuk mencari selalu sebuah rumah tangga. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pada novel belenggu ada dua unsur ekstrinsik, yaitu unsur adat, yaitu jika suami pulang kerja, hendaknya istri menyambutnya, mempersilahkan duduk, mengganggalkan sepatunya. Yang kedua ialah etika. Kartono seorang dokter yang selalu ramah kepada setiap pasiennya. Novel belenggu dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih sudah menonton.